Nah, Udah, Bang. Udah, Bang. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi belajar motorik. Next. Yang pertama yaitu belajar motorik. Definisi gerak. Dalam ilmu fisika, gerak diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain, atau dari suatu tempat ke tempat lain, yang dapat diamati secara objektif. Dapat diamati secara objektif maksudnya adalah bahwa perpindahan benda tersebut dapat diukur dalam dimensi ruang dan waktu. Lanjut. Menurut Mahendra, 2017 halaman 2, konsep gerak yang meliputi konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Menurutnya ada 4 konsep gerak utama, yaitu dipersilakan kepada Salsa untuk menjelaskannya. Kepada Salsa, silakan dijelaskan. Baik. Konsep tubuh. Konsep tubuh yang mewakili alat tindakan atau alat yang digunakan untuk bergerak. Contohnya, konsep tubuh ini biasanya berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan, yaitu apa yang bergerak, tubuh atau bagian tubuh mana yang bergerak atau digunakan. Dan yang kedua ialah konsep ruang. Konsep ruang menurut Mahendra, 2017 halaman 16, konsep ruang selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan, yaitu ke arah mana kamu bergerak atau di mana kamu dapat melakukan gerakan. Dan ada beberapa konsep yang anak harus ketahui mengenai konsep ruang. Pertama yang harus diketahui bahwa area wilayah ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu wilayah pribadi, wilayah umum, dan wilayah peralatan. Dan yang ketiga yaitu konsep usaha. Maksud konsep usaha di sini ialah selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana gerakannya dilakukan. Konsep usaha mempunyai komponen waktu, daya, dan irama secara bersamaan, menunjukkan adanya usaha, waktu berkaitan dengan cepat dan lambatnya gerakan yang dilakukan. Dan yang keempat ialah konsep keterhubungan. Konsep keterhubungan selalu berkaitan dengan upaya menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana gerakan dilakukan dalam kaitannya dengan orang atau aspek lainnya. Selanjutnya yaitu B, definisi motorik. Motorik merupakan asal kata dari kata motor, yaitu suatu proses yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan. Motorik diartikan sebagai suatu peristiwa yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh. Menurut Hurlock, perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Kemampuan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Ada cara yang lebih efisien dan cocok ketika diterapkan oleh anak.
Yang C, yaitu belajar gerak dan motorik. Motorik dan gerak mempunyai hubungan sebab akibat. Motorik adalah suatu rangkaian proses laten yang tidak dapat diamati dengan mata yang mendului terjadinya gerak. Gerak adalah sebagai sesuatu yang dapat diamati oleh mata, sedangkan motorik adalah suatu proses yang tidak dapat diamati dengan mata. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa telah menjelaskan materi dari kelompok 6. Baik, selanjutnya untuk mengakhiri presentasi hari ini, kami dari kelompok 6 apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Izin moderator, Assalamualaikum materinya belum siap moderator. Kenapa? Yang materi D-nya belum moderator, abang nyampein bang. Oh iya, iya. Oh baik, mohon maaf audiens. Kita lanjut. Yang D yaitu proses terjadinya gerak. Proses terjadinya gerak dalam tubuh manusia secara mendasar diatur dalam hierarki pengendalian gerak. Ada dua sistem neuronal gerak motorik. Proses terjadinya gerak pada manusia sangat tergantung dengan sistem alat gerak yang terdiri dari otot yang berperan sebagai alat gerak aktif yang berfungsi menggerakkan bagian-bagian tubuh. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari definisi gerak dapat disimpulkan konsep gerak adalah tahapan atau pemahaman gerak untuk mengembangkan dan kematangan suatu keterampilan gerak anak yang melibatkan dasar gerak anak. Yang kedua, definisi motorik dapat disimpulkan motorik merupakan asal kata dari motor, yaitu suatu proses yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan. Yang ketiga, belajar gerak dan motorik dapat disimpulkan